Nama saya Theo. Saya sebagai Kepala Seksi Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan. Sebenarnya ini hasil evaluasi kami di tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama, mendukung pengembangan untuk ekonomi kreatif. Kita tahu kopi adalah salah satu bagian dari ekonomi kreatif untuk subsektor kuliner. Nah, yang kedua adalah menjamurnya coffee shop yang ada di Balikpapan. Itu juga jadi indikator buat kami bahwa ketersediaan maksudnya peningkatan SDM itu juga harus menjadi salah satu standar agar teman-teman barista yang ada di Kota Balikpapan bisa mendukung perkembangan coffee shop yang ada di Balikpapan. Kemudian yang tiga, karena kita sebagai pintu gerbang untuk IKN ke depannya, itu juga jadi salah satu, kita harus mempersiapkan SDM yang kompeten ketika nanti IKN itu akhirnya tiba di Balikpapan, Kalimantan Timur. Beberapa ada komunikasi ke saya untuk progres pengembangan kompetensi mereka yang awalnya mereka hanya bisa hanya sekedar membuat kopi. Sekarang mereka tahu filosofi kopi seperti apa, teknik-teknik membuat kopi yang benar seperti apa. Kemudian ternyata mereka juga diajarkan bagaimana manajemen waktu, diajarkan walaupun secara gambaran umum strategi bisnis. Itu menjadi salah satu salah satu hal yang bisa meningkatkan kompetensi teman-teman barista dengan sangat baik. Program ini kita jangka panjang, jadi memang kami dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan punya program akan melakukan kegiatan barista ini berjenjang. Nanti ending daripada program ini adalah kami akan melakukan sertifikasi profesi bagi teman-teman barista yang ada di Balikpapan. Untuk teman-teman yang sudah belajar kemudian kembali ke tempat kerjanya masing-masing, harapan saya dengan kompetensi yang teman-teman punya bisa meningkatkan kualitas dari usaha yang tempat mereka bekerja, kemudian bisa memberikan influence yang baik ke teman-teman barista yang lain yang mungkin belum sempat ikut kelas ini, kemudian bisa kedepannya membuktikan bahwa barista-barista yang ada di Kota Balikpapan ini punya kompetensi yang unggul dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Kota Balikpapan. Ya, ini yang mutar bagian bawah ya. Jadi nanti dia mutar, yang ini diam. Jadi kalau kamu menentukan grinding size, kurang grinding mau halus, katanya fine ke sana misalnya. Kamu ginikan, dia makin rapat, makin dekat, berarti jaraknya makin kecil. Nah, kopi masuk ke dalam sini, diremuk sama dia. Kalau dibiarin nggak dibersihkan, dia akan menjadi berbaunya bisa kening. Jadi kopinya berubah, kopinya kok bau kening ya. Jadi kebersihan ini perlu dijaga. Good hair 1, good hair 2, good hair ya. Jadi ngalirnya begini, dari ngambil dari 13 ini gelas untuk cappuccino ya. Ini namanya untuk kopi latte. Kenapa latte? Dia masih kelihatan transparan. Ya, kalau cappuccino standarnya memang di luar negeri. Ini bisa. Kalau ini agak sedikit besar. Ya, ini biasanya mochaccino. Kasih coklat, cappuccino dikasih coklat, mochaccino jadinya. Oke. Terus yang ini gelas piccolo. Piccolo itu setengah dari espresso untuk ininya, untuk susunya, tetapi espressonya sama 28 sampai 30.
Solo itu terasa sekali kopinya karena sedikit susunya. Paham ya? Nama saya Noval Sultan Abbas. Sekarang bekerjanya di Nelisa Kopi. Banyak sih ilmu yang saya dapat, yang terutama dari dasarnya espresso ya. Terus saya belajar yang lainnya. Ternyata ya saya koreksi juga, ternyata di pekerjaan saya selama ini juga ada banyak melakukan kesalahan. Dan kebetulan semenjak saya ikut kelas ini saya nyadar kalau apa yang beberapa saya lakukan itu ada yang salah dan harus saya perbaikin. Mungkin tantangannya kayak hal-hal baru aja sih, kayak steam susu, terus cupping, ngerasain karena nggak pernah sih ngerasain makanan minuman testingnya tuh yang acidnya, asamnya beda-beda dan keluar rasa yang aneh-aneh. Yang terutama belajar tentang roasting pasti, karena ada roast profile. Karena kemarin saya juga belajar juga bingung sendiri, nggak ngerti yang baiknya tuh yang mana. Dari pengajarnya saya senang banget sih, karena materi yang disampaikan itu mudah dicerna, apalagi kayak kita ini kan kadang ada yang susah mikir ya. Saya sih ngerasanya mudah banget dicerna, yang nggak susah-susah banget, bahasanya juga ya oke aja sih, masuk aja sih ke anak-anak muda kayak kita. Pengen ikut sih, kalau misalnya saya masih diberi kesempatan, mungkin pastinya sih ikut. Ya, menurut saya sudah baik semua, sudah bagus banget semua sih, karena dari pengajar terus kreu-kreu lainnya oke semua sih menurut saya. Per hari boleh lah, tambah-tambah lah harinya lah. Ini profil sama, ini kalau mau single, ini mau double gitu. Cuma kita lagi belajar manual, ini deh. Cuman tadi bubble. Biarin sampai 20. 30 ya? Nah, Nah, ini perfect. Keren. enggak, ini udah bagus, udah nambah itu aja. Perkenalkan, nama saya Dimas Manginteno, biasa dipanggil Dimas. Saya bekerja di Ngopi Jalanan. Dalam 2,5 hari ini dapat banyak sekali ilmu sih, dari segi baristanya, dari segi ilmu pasca panen roasting, banyak hal sih yang kita dapat di dalamnya. Praktek juga sangat membantu saya, terutama di baristanya, lebih paham lagi bagaimana cara menjadi seorang barista yang benar untuk mengoperasikan mesin, membuat satu produk, dan memahami cara steam yang benar juga seperti apa. Kalau yang saat ini tantangannya tuh buat saya pribadi, buat ristretto itu cukup jadi tantangan ya, karena espresso pun itu cukup jadi tantangan untuk membuat satu espresso yang benar. Ternyata tidak sesimpel yang biasa kita buat, dan ristretto pun itu jadi satu tantangan baru juga sih. Termasuk juga steam itu rasanya kayak udah biasa bikin, tapi masih ternyata belum terlalu benar cara steam yang benarnya seperti apa. Untuk cara penyampaiannya sih enak, enjoy, jadi mudah juga buat kita menerima, tidak terlalu kaku, karena kebetulan saya juga orangnya lebih senang yang enjoy gitu, jadi materinya juga dapat dipahami dengan benar, dengan lebih mudah, masuknya juga lebih enak.
Masukannya paling nanti kalau bisa ada juga kelas bisnis, kelas roasting buat siapapun yang pengen belajar lebih dalam lagi. Karena dari barista bisa juga siapa tahu pengen punya coffee shop sendiri, kita perlu belajar tentang bisnisnya juga sih. Cara memanage bisnis itu kayak gimana, terus kemudian roasting juga itu penting juga sih buat saya. Kalau ketika waktunya bisa, saya akan usahakan ikut. Cheers. Mantap ini. Kering ya pakai. Halo, saya Clara Nur Oktavina, biasa dipanggil Clara dari ADM Coffee di BDS. Sangat terbantu sih, walaupun singkat harinya, cuman dari hari ke hari itu kita dapat banget ya, maksudnya padat banget yang bisa kita terima. Yang aku sendiri otodidak belajarnya, jadi pas ketemu di topologi ini bener-bener oh masih banyak yang belum tahu dan mungkin masih bisa sharing dan diaplikasikan di tempat kerja nanti gitu. Tantangannya ya banyak sih, cuman lebih ke gimana caranya nggak nyerah, gimana caranya kalau kita belum bisa kita ulik. Kan di sini kita kesalahan itu sebuah pembelajaran, jadi maupun kamu salah berkali-kali, perbaiki apa yang salah dan lakuin terus. Kalau aku biasanya yang agak susah tuh biasanya sih aku di konsistensi temping buat espresso sama di steam susu. Asik sih, jadi lebih ke friendly. Jadi kita belajar itu bukan ya tetap ada yang mengajarkan, cuman lebih suasana kelasnya asik. Jadi nggak terlalu kaku. Mungkin kalau untuk saat ini aku ngerasanya sih belum ada yang terlalu kekurangan atau gimana. Mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi, atau apa yang mungkin dari teman-teman yang kurang sebelumnya bisa ada perbaikan, atau mungkin ngelihat sesuatu yang selama beberapa minggu ya, beberapa hari terjadi, bisa ngelihat apa sih yang kurang mungkin, atau tekniknya atau apa segala macam. Kalau dari aku sih belum ada ngelihat sih, karena juga kita kasih singkat kan, cuman selama singkat itu padat, jadi kurang nggak ada ini sih menurutku. Insya Allah kalau ada waktunya mau banget. Perkenalkan, nama saya Alvaro Huda Khan. Saya dari Gel Coffee. Dapat banyak ilmu kali ya. Pengalaman juga membuka wawasan saya tentang dunia kopi lebih luas. Saya jadi lebih tahu, oh ternyata ada tuh teknik-tekniknya, ada yang begini. Itu sih. Gimana ya? Fun, seru. Tadi sistem susu, pembuatan espresso juga sih. Kalau dari espresso itu dari temping tuh kemarin kan kurang padat, jadi perlu lagi ditekan. Terus takarannya juga harus pas kan. Jadi kalau kelebihan juga berbeda rasanya, kurang juga beda gitu. Seru banget.
apa ya, fun. Orang biasanya kan kalau orang ngajar tuh ada yang monoton, ada yang ngajarnya cuma jelas-jelasin. Ini enggak, dia jelasinnya dengan bahagia, perasaan yang bahagia. Jadinya kita sebagai pelajar, audiensnya lah yang denger itu juga ikutan fun dengernya, ikutan bahagia juga. Apapun ilmu yang dikasih tuh kayaknya masuk ke dalam otak. Yang tadinya awalnya lesu gitu kan, ngantuk dengerin, langsung jadi semangat. Apa ya, kayak ada rasa, kayak ada api dalam dada gitu yang buat semangat. Berminat, malah saya pengen belajar lagi ya. Kalau misalnya udah dibuka lagi kelasnya, mungkin saya akan belajar lagi. Bukannya nggak ada sih ya. Nurun begini beda loh ya. Kalau nuruninnya nggak terlalu landai, dia nurun susu. Kalau nuruninnya rendah, dia nurun kop, kan? Ada bawa wakil warga. Dah, oke. Kenalkan, nama saya Rika Gusa Putri. Saya tertarik untuk mengikuti barista ini karena untuk mengembangkan kemampuan saya dalam dunia kopi. Sejauh ini sangat menarik sih, saya baru karena baru awam, makanya termasuk awam di dalam ini kan di dunia kopi, jadinya menurut saya sangat penting banget, sangat membantu saya untuk lebih mengetahui tentang kopi. Sulit, tapi ya memang kalau kita lihat itu sebenarnya kan simple, kayak lihat gitu kan, cuma ternyata itu pembuatan untuk jadi dari biji kopi untuk menjadi sebuah kopi, apalagi espresso itu ternyata nggak yang seperti kita cuma lihat kayak giniin terus langsung jadi. Enggak, ternyata ada macam-macam yang harus saya pelajari ya, tentang temperaturnya, tentang pembuatannya, damping gitu. Susahnya itu menemukan yang pas kalau menurut saya sih, bukan di alat yang ada di sini nih di dalam praktek udah yang bagus banget menurut saya kan, jadinya. Dan pengajar juga sangat sabar, sangat ramah gitu kan. Dan tapi yang kendala yang itu termasuk ke diri saya sebenarnya kayaknya. Jadinya karena saya masih belum bisa menemukan konsisten saya dalam pembuatan. Bagus banget, makanya saya sangat bersyukur banget saya punya kesempatan untuk mengikuti kelas ini. Jadinya pengajar juga pada sangat kaya akan ilmunya gitu, dan tidak pelit untuk membagi apa yang dia punya tentang pengetahuannya gitu. Kalau menurut saya sudah sih Mas cukup ini, karena kan waktunya itu pun sangat padat, jadinya betul-betul di waktu itu betul-betul dipres betul, waktunya tuh dipadat, dipres. Menurut saya sih pengajar juga sudah oke, profesional dan tidak pelit ilmu gitu kan, sama ramah. Jadi menurut saya sih bagus banget sih. Mungkin tempat atau apa gitu yang, tapi menurut saya sih juga udah mau cukup aja sih kalau menurut saya.